Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naim SPD, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Angkatan Kedua Universitas Negeri Gorontalo. Hari ini saya akan membagikan best practice saya atau video pembelajaran saya sebagai prasyarat mungkin dalam kegiatan Pendidikan Profesi Guru tahun 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Anak-anak sekalian sudah siapa, gimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Yang pertama, kamu harus jaga kesehatan. Yang kedua, tetap semangat dan niatan kamu ke sekolah itu harus dikuatkan dengan tujuan niat pasti adalah untuk mendapatkan ilmu, ya, sekalian. Kemudian selanjutnya Bapak mau cek kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini di kelas? Oke, baik Pak. Bagaimana sekretaris? Siapa? Ada dua orang yang tidak hadir. Yang pertama Zakia dan Wulan. Kenapa Zakia tidak hadir? Zakia sakit, Pak. Kalau Wulan? Ada urusan keluarga. Oh, kita doakan mudah-mudahan Zakia yang sakit ini teman kalian bisa cepat sembuh. Amin. Mudah-mudahan urusannya cepat selesai, ya. Baik, siswa sekalian, sebelum kita mulai belajar hari ini, maka Bapak minta seorang memimpin doa dulu sebelum kita belajar. Silakan, ketua kelas. Oke, baik Pak. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, ketua kelas sudah memimpin kita dalam doa. Baik, siswa sekalian, untuk hari ini kita akan belajar tentang gelombang ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, Bapak sudah tulis, yang pertama, melalui pembelajaran inquiry terbimbing dengan pendekatan berdiferensiasi, peserta didik dapat: 1. Menganalisis karakteristik gelombang mekanik. Yang kedua, melakukan percobaan salah satu karakteristik gelombang mekanik, mempresentasikan, menyampaikannya di depan kelas. Jadi semua sudah siap, ya. Nah, baik siswa sekalian, materi tentang gelombang ini itu sebenarnya dasarnya adalah materi getaran. Pernah dikasihkan pelajaran getaran di SMP atau di kelas 10 kemarin? Pernah, oke. Baik, materi getaran itu merupakan dasar dari materi gelombang, khususnya gelombang mekanik. Kemarin Bapak sudah memberikan tes kemampuan awal kepada kalian, ya, berupa 5 buah pertanyaan yang berhubungan dengan getaran, ya. Semua sudah dijawab kemarin? Sudah. Sudah tentulah. Pak Guru sudah periksa, ternyata ada beberapa orang yang nilainya bagus. Jadi Bapak minta nanti sebentar, setelah ini kalian membentuk kelompok belajar nanti untuk melaksanakan kegiatan pengamatan, ya, yang ada hubungannya dengan gelombang. Nah, Bapak sampaikan dulu, ya, beberapa siswa itu ada 5 yang bagus nilainya, yaitu Indah, Siapa? ya, kemudian Dewa Ayu, Siapa? kemudian Putu Febri, Siapa? ya, Linda, Siapa? ya, dan Dava. Ya, baik, nanti sebentar pada saat pembagian kelompok nanti Bapak minta kalian menyebar, ya, menyebar di 4 kelompok pengamatan nantinya pada saat kita melakukan kegiatan pengamatan. Baik, saudara sekalian, SMA Negeri 1 Bolano. Bersatu dan optimis, stop kekerasan sekolah damai. Buat kalian. Semua sudah siap belajar, ya? Oke, baik. Getaran itu kemarin siapa yang bisa menjelaskan apa itu getaran? Siap saya, Pak. Ya, silakan. Getaran adalah gerakan bolak-balik di antara keseimbangan. Ya, tepuk tangan buat teman-teman. Jadi berhubungan dengan getaran itu gerakan. Jadi, baik siswa sekalian, sebelum kita lanjut dalam pembelajaran, Bapak minta kalian menyaksikan video berikut ini. Hai semua, welcome back to Fisik Easy. Di video kali ini, aku akan menjelaskan materi fisika kelas 11 tentang gelombang mekanik. So, keep it on watching. Gelombang merupakan getaran yang merambat atau gangguan yang menyebarkan energi oleh getaran. Di sini, pengertian lain dari gelombang juga
juga dapat dikatakan sebagai proses perpindahan energi melalui suatu proses getaran tanpa disertai perpindahan medium perantara. Baik, sebelum Bapak lanjut ya, lebih dalam lagi tentang gelombang ya. Di situ dia ada ucap tentang getaran tidak? Ada ya? Getaran yang apa? Ya, merambat. Apakah kalian pernah melihat ombak? Pernah. Contoh apa? Ombak yang bagaimana itu? Contoh. Ya, Liga bagaimana? Contohnya ombak air laut. Ya, tepuk tangan. Tahu. Nah, kemudian ombak pasti angkat tangan. Siapa yang pernah ke pantai? Siapa yang pernah pantai? Semua. Di situ pasti kamu lihat ombak, ya. Nah, ada berapa ombak di lautan kira-kira? Banyak ya. Banyak apabila ada apa? Ada getaran, ada angin ya, bagus ya. Lanjut. Nah, di situ apa bedanya ombak dan gelombang? Nah, Angel. Siap saya Pak. Bedanya kalau ombak itu hanya satu, sedangkan getaran itu terdiri dari beberapa ombak. Mantap, ya. Kemudian di situ ya, ombak hanya satu, sedangkan gelombang itu ada beberapa atau lebih dari satu ombak. Nah, lanjut. Kira-kira apa sih yang menyebabkan terjadinya gelombang? Siap saya Pak. Nah, coba. Jadi penyebab terjadinya gelombang itu adanya hembusan angin di atas permukaan air laut. Iya, tekan betul. Mantap, ada hembusan angin dari permukaan laut. Barangkali ada yang mau tambahkan lagi? Jadi Pak, menambahkan. Silakan Bapak. Mantap. Oke, jadi faktor utamanya ombak kan itu angin. Ya. Angin tersebut itu bisa dipengaruhi juga ombaknya, dipengaruhi oleh lama hembusan angin tersebut, jauhnya permukaan laut, dan getaran dari gempa juga Pak dapat mengaruhi ombak tersebut. Iya, betul, tepuk tangan buat Bapak. Jadi kalau kita berbicara masalah ombak dan gelombang, itu pasti berbicara masalah kejadian yang terjadi di lingkungan, di alam, di sisi, berarti bagian pesisir pantai. Tapi itu berbicara masalah ombak laut. Nah, tapi ombak ini loh, ternyata bukan terjadi atau gelombang bukan hanya bisa terjadi pada air saja, bisa juga terjadi pada benda padat. Sekarang Bapak minta silakan kalian membagi dalam 4 kelompok pembelajaran. Silakan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, baik. Siswa sekalian, sebelum kita melakukan kegiatan pengamatan, Bapak bagi KPD pada kalian untuk acuan kita dalam pelaksanaan pengamatan. Ya. Nanti diisi data-datanya pada KPD ya. Ya. Kita ke KPD-nya, halaman pertama, tujuan umum, yaitu memahami konsep gelombang mekanik. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus, kalian menganalisis sifat-sifat gelombang mekanik. Ya, itu gelombang dapat dipantulkan, gelombang dapat dibelokkan, gelombang dapat dibiaskan, gelombang dapat dipadukan. Ya, dengan bahasa kerennya, refleksi, difraksi, refraksi, dan interferensi. Nah, itu ya. Nanti alat dan bahannya ada air, ada wadah satu buah ya. Kata-kata itu sebenarnya nanti terakhir. Jadi siswa sekalian, itu penjelasan dari KPD. Kemudian tujuan pembelajaran tadi Bapak sudah sampaikan, sudah ada di depan ya. Ya, jadi baik untuk memanfaatkan waktu, Bapak ajak kalian lagi memperhatikan video berikut ini. Tolong disimak lagi tentang materi. Partikel-partikel yang dilalui gelombang tidak berpindah, tetapi hanya bergerak naik dan turun. Sementara yang berpindah hanya energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Sifat yang kedua yaitu pembiasan gelombang atau refraksi. Yang kelima, dispersi gelombang. Jenis-jenis gelombang berdasarkan arah getarnya. Yang pertama ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah getarnya berimbit atau sejajar dengan arah rambatnya. Contohnya selingki atau pegas
yang ditarik ulur seperti ilustrasi. Yang kedua, gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah lambatnya. Perbedaan gelombang transversal dan longitudinal bisa dilihat dari gambar berikut. Gelombang transversal akan membentuk bukit dan lembah, sementara gelombang longitudinal akan membentuk perapatan dan regangan. Oke, baik. Yang kurang lebih seperti itu bisa dipahami? Oke, baik. Ada yang bertanya sampai di sini? Tidak ada. Oke, baik. Siswa sekalian, LKPD tersebut sudah ada di situ perintah untuk membuat rumusan hipotesis. Silakan yang pertama kalian diskusikan kelompok kalian bagaimana rumusan hipotesisnya ditulis. Rumusan hipotesis adalah berdasarkan rumusan masalah. Apakah gelombang air memiliki sifat refleksi, difraksi dan interferensi? Silakan dijawab di dalam LKPD ya. Jadi silakan masing-masing kelompok membuat rumusan hipotesis. Bagaimana? Sudah? Oke, baik siswa sekalian. Kalau sudah membuat rumusan hipotesis, maka Bapak minta setiap kelompok dengan alat gambar yang ada, yang tadi di LKPD sudah ada yang namanya alatnya itu gelas kimia, ya, gelas kimia. Kemudian yang kedua pipet tetes atau pencet ini karetnya di atas, masukkan dulu, pencet, kemudian lepas, baru angkat. Nanti akan ada cairan yang masuk dan tertahan di sini, tidak jatuh lagi ya. Nah ini nanti kita tetes, kita pelan-pelan dari atas, nah, namanya tetes. Sini pewarna makanan supaya cuma untuk digunakan untuk melihat saja pergerakan gelombang, supaya airnya tidak bening. Lebih bagus kita kasih pewarna supaya gelombangnya bisa mudah kita lihat ya. Kalau bening agak susah ya, apalagi kita taruh di wadah yang bening juga, jadi makanya kita pakai pewarna ya, warna. Kemudian berikut nanti pengukuran pada tali ada meteran atau misa ya. Meteran ini bisa kamu gunakan untuk mengukur nanti di kapasitasnya harus meter, mengukur panjang talinya ya. Misalnya Bapak ambil di sini 500 ml ya. 500 ml kita isi. Oke. Baik. Nah, setelah itu baru kita kasih pewarna ya. Kita kasih pewarna. Misalnya ya, ini Bapak demo saja. Pada saat itu kita mau melihat nanti gelombangnya itu, nanti disenter ya, lihat gelombang yang terbentuk seperti apa. Kemudian tolong apa yang terjadi di situ, gelombang bagaimana, isi tabel pengamatan. Apa yang terjadi di situ, tabel apakah refraksi. Lihat apakah gelombang yang terbentuk ini membentur dinding wadah tidak. Kemudian ada terpantul tidak? Bisa dipahami? Oke. Baik siswa sekalian, Bapak minta setiap kelompok silakan mengambil alat dan bahan secara bergantian. Silakan. Ya. Oke, nanti airnya diambil di sini ya. Pakai gelas kimia. Silakan. Kemudian yang sudah ambil alat bahan silakan melihat LKPD langkah-langkah pengamatannya. Ya. Baru tetesannya kan semakin tinggi kan, semakin kuat. Nah, ada tidak pantulannya dari ini kemarin dibalas? Ada. Yang kamu lihat yang di air itu. Ya. Polanya. Jadi kalau gabung, kamu bisa gabung ya antara pipet yang lain boleh secara bersamaan. Sudah coba, boleh kolaborasi dua ya? Apa dicoba dua-dua? Coba dulu, coba itu dulu baru tetes coba itu. Habis itu baru bersamaan lagi dengan oke, nanti pelan-pelan.
pelan-pelan ya. Biar bisa lihat lebih baik. Pengantar yang kedua. Pakai penghalang ya. Oke, silakan amati. Ya. Kamu sudah praksi. Sudah deteksi tadi? Sudah. Kamu sudah jadi deteksi tadi? Sudah dilihat gelombangnya? Yang keluar sana ada. Ya. Berarti gelombangnya sudah dilihat? Beda atau sama dengan yang tadi? Berbeda kan? Ya. Nanti jangan lupa setelah digambar ada bedanya, berarti jelaskan bahwa dia sebagian terhalang kan? Terhalang. Iya kan? Terhalang oleh pintu tadi ya. Ada di depan. Jadi dia ada celah. Jadi melalui gelombangnya melalui celah sini ya. Bagaimana sistem? Oke. Secara bergantian. Boleh kanan, kiri. Berarti kalau sama ya digambarkan salah satu atau dua-duanya nanti digambarkan dari arah kiri gelombangnya ke arah mana, kanan gelombang ke mana ya. Kesan itu gelombang yang terbentuk di mana? Sama-sama makanya harus satu orang yang tes. Baru lihat belum harus satu orang yang pegang dua-dua ini, kamu yang pegang dua-dua. Lepas itunya penghalang. Sip. Berapa? Kamu kasih di tengah. Ya, ya. Pak Guru dulu yang gerakannya. Pegang kuat ya. Pegang kuat ya. Satu regangan, satu rapatan dan satu regangan itu satu gelombang. Atau satu rapatan, kita lihat rapatan dulu, baru satu regangan, satu rapatan berarti satu gelombang. Kalau satu rapatan satu regangan setengah gelombang, atau satu regangan satu rapatan setengah gelombang. Kalau cuma satu regangan saja berarti seperempat. Satu rapatan seperempat gelombang, atau satu regangan saja berarti seperempat gelombang. Gantungi beban dulu. Ya. Nah, pada saat kita berikan getaran pada pegas ini, maka terjadi yang namanya regangan, kemudian kembali ke atas rapatan. Nah, jadi dia bergerak itu karena tangan kita. Yang pertama getaran di tangan kita, yang kedua karena ada digantungi oleh beban bermassa. Ya. Baik siswa sekalian, SMA 1 Lano bersatu Optimis tak kekerasan. Nah, sudah selesai pengamatan, Bapak minta silakan alat dan bahannya dikembalikan. Baik, sudah. Baik, siswa sekalian, silakan datamu sebelum presentasi di depan, data kalian analisis, kemudian masukkan dalam tabel pengamatan, dan silakan presentasi di depan dari hasil kalian.
masuk kesimpulan ya, kesimpulan dari pengamatan ini ya. Baik, untuk kesimpulannya sudah? Silakan Bapak minta masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya di depan. Bapak minta persilakan kepada kelompok 1 dan kelompok 3 dulu dan kelompok 1 ya. Silakan. Kelompok lain menyimak, kalau ada yang mau ditanyakan ya kepada kelompok yang mempresentasikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Swastiastu. Ya. Jadi kami di sini dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil pengamatan kami tentang gelombang mekanik yang dibawakan oleh Dava. Oke, baik. Jadi pertama-tama untuk rumusan masalah, apakah gelombang air memiliki sifat refleksi, difraksi, dan interferensi, atau bisa disebut air tersebut dapat dibelokkan, biaskan, dan dipadukan. Oke, baik. Jadi menurut hipotesis kami, air tersebut dapat direfleksi, difraksi, dan interferensi karena seperti yang kita tahu ya, air itu ada banyak kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Untuk refleksi gelombang bentuknya seperti ini. Jadi pada refleksi gelombang di sini kalian bisa lihat ini bundar kecil itu tetesan dari awan. Gelombangnya mengalami pemantulan karena dia menabrak wadah atau benda dinding. Oke, baik, saya lanjutkan untuk refraksi gelombang. Jadi benda yang di dalam cairan tersebut terlihat seperti patah karena cahaya dibiaskan oleh air. Cahaya yang masuk dibiaskan atau dibelokkan oleh air. Jadi benda yang di dalam cairan tersebut di dalam wadah terlihat seperti patah. Baik, cukup sampai sini presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Santi Santi Om. Ya. Baik, tepuk tangan buat kelompok mantap ya. Ya, kelompok 1 sudah menjelaskan dengan mantap ya. SMA Semulano Bersatu dan optimis, top perasaan sekolahnya. Baik siswa sekalian, selanjutnya silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Swastiastu. Selamat siang. Jadi berdirinya kami
Ada hubungannya dengan gelombang atau kehidupan sehari-hari tentang gelombang ya? Kan kalian pasti kita pernah melihat pantai kan? Nah, di prakteknya kita ini kan dia menabrak dinding sehingga mendapatkan pantulan. Kalau di pantai itu dia mengalami pantulan juga atau tidak? Kalau kelompok lain boleh menjawab sebelum kelompok 3 memberikan jawaban, silakan. Siapa saja silakan. Yang memberikan jawaban, ayo. Oh, silakan. Jadi menurut saya, di mana suatu air itu ketika di lautan yang dalam dia akan terkena angin ke pesisir pantai, di mana pesisir pantai itu semakin lama semakin surut, di mana ombaknya itu semakin lama semakin hilang. Baik, nah itu lagi. Yang lain? Ya baik. Yang lain silakan menambahkan jawaban. Baik Pak, Oh, ada apa? Ya, ada apa? Silakan. saya ingin menambahkan dari jawaban teman kita asisten tadi. Iya. Yang tadi dia bilang ombak yang sudah menuju pesisir pantai sudah sangat kecil, sampai ombak itu tidak terlihat lagi gitu. Oke, mungkin ombak itu bisa dipantulkan di pesisir pantai, namun ombak itu karena sudah terlalu kecil jadi tidak terlihat. Karena kalau ombak yang besar itu sudah lewat dari pesisir pantai kan. Oke, jadi menurut saya ombak itu di pantai itu bisa dipantulkan, hanya saja tidak terlihat karena ombak itu kecil. Itu bisa kita lihat namun hanya kecil kalau di pesisir pantai. Oke, baik. Oke, tepuk tangan buat apa? Si Linda, siapa? Linda ya. Siapa yang memberikan jawaban? Asisten dari kelompok 3. Kemudian kelompok 3 masih ada lagi? Sudah? Cukup? Iya, ditutup kelompok 3 ya. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan om santi. Selamat siang. Iya, bukan buat ya, silakan kembali. Iya. Baik siswa sekalian, Bapak minta silakan di LKPD-nya tulis nama kalian, tentukan siapa ketua kelompok dan anggotanya, semua kelompok berapa, nama kelompoknya, kemudian hasil kalian, pengamatan kalian dan kesimpulan kalian dikumpulkan ya, dikumpulkan oleh Pak Guru sekalian dengan LKPD tersebut. Silakan dan akan Bapak nilai ya. Ya sudah kelompok 4. Ya, baik kelompok 2. Baik siswa sekalian, oke. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya sebenarnya materi gelombang ini sangat ada manfaatnya dan ini sebenarnya kamu sudah dapatkan sendiri tentang gelombang. Cuma yang kamu tahu selama ini kalau gelombang adalah gelombang laut, air laut ya. Ternyata tali juga bisa ditinjau sebagai gelombang ya. Karena gelombang itu dasarnya dari getaran. Nah, kalau di tali, getaran itu berasal dari tangan kita atau per ataupun bekas juga dari tangan kita. Yang kedua, tapi kalau di lapangan ya. Di lapangan di air di laut ya, itu getaran itu berasal dari angin ya. Angin yang bertiup di atas permukaan air yang dalam waktu yang lama sehingga awalnya dia menggesek pelan-pelan permukaan air laut. Lama-lama semakin lama air itu bergerak, angin itu bergerak bertiup terus, lama-lama getarannya semakin kuat. Gesekan di atas permukaan air lautnya yang tadinya teduh jadi semakin kuat dan ada riakan air atau teriakan tapi riak air, gerakan air arus dulu yang terbentuk, lama kelamaan terjadi ombak lama-kelamaan banyak ombaknya jadi gelombang. Nah, itu yang terjadi di lingkungan. Jadi siswa sekalian, baik setelah ini Bapak kasihkan kalian soal evaluasi, silakan aktifkan Google Lens-nya ya. Oke.
tulis nama. Silakan 5 menit lagi. Kalau soalnya silakan 5 menit lagi. Sudah selesai? Silakan dikumpul. Masing-masing kelompok satu orang yang mengumpulkan, silakan dikumpul di depan. Oke, kelompok 4 sudah itu soalnya disimpan karena besok kelompok 4 belum. Oke, baik, siswa sekalian, tepuk tangan buat kalian. Oke, siswa sekalian, untuk materi tentang gelombang ini sangat ada manfaatnya dalam kehidupan kita. Minimal kalian bisa tahu ternyata gelombang itu terjadi pada gelombang laut. Nah, bisa danau, karena sini tidak ada danau. Kalau di daerah Poso, daerah Sumatera, ya, daerah Kalimantan itu ada sungai, malah ada danau, ya, ada danau, ada sungai. Jadi kita dari Kursi Pantai kita contoh saja gelombang laut, ya, karena kita sering ke pantai, ya, biasa refreshing, ya. Nah, kemudian dalam hal gelombang itu dalam fisika dihitung ternyata gelombang itu diterapkan pada tali gelombang, kemudian pada gas juga atau pada air atau pada yang namanya selinti, ya. Oke, baik siswa sekalian, kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini, siapa bisa memberikan kesimpulan? Sekali lagi, kesimpulan selalu kita lakukan berdasarkan tujuan yang dibahas dalam kesimpulan dan tujuan kita. Tujuan kita apa? Yang pertama, siswa dapat apa? Menganalisis karakteristik gelombang mekanik. Oke, karakteristik gelombang mekanik itu ada berapa? Nah, makanya kalau terjadi yang namanya gelombang laut yang besar di jembatan, pasti di jembatan itu kan ada tiang jembatannya. Kita lihat, ada air yang datang dari laut sana, dari laut yang dalam menuju gelombangnya, ya, dari laut dalam menuju ke pinggiran pantai, dan kita pas itu di atas jembatan, pasti dia akan masuk ke kolong jembatan. Tetapi di tiang jembatan pasti ada yang terbentur, terpantul, iya tidak? Ya. Ada yang terpantul, dan ada yang masuk ke di antara 2 atau 4 atau bahkan 6 kaki atau tiang jembatan tersebut. Nah, itu sama dengan penghalang. Nah, kemudian pada misalnya contoh di bendungan, ada yang bikin penghalang-penghalang di air yang jatuh, ya tidak? Coran beton yang segi 4 itu penghalang. Kenapa? Supaya air itu tidak satu kali dia turun begitu, dia terhalang oleh penghalang lain, sebagian terpantul ke sana, sebagian kecil yang masuk ke apa namanya pintu-pintu yang ada. Yang kedua, siswa dapat mempresentasikan. Dari hasil presentasi Bapak bilang, Bapak lihat tadi kamu sudah pintar mempresentasikan, sudah bagus, berarti kamu sudah pintar mengolah kata-kata dan lain-lain. Yang kamu presentasikan, yang Bapak garis bawahi ingat, kesimpulan di setiap kegiatan pelajaran apapun itu, kesimpulan yang kamu angkat dalam habis melakukan pengamatan di pelajaran fisika, matematika, kimia, geografi, geologi, kesimpulan kau buat, lihat tujuanmu apa. Tujuan di LKPD atau tujuan yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, itu yang kamu bahas kesimpulan. Dan kaitkan dengan proses praktek kalian. Kaitkan dengan nilai-nilai kuantitatif, angka-angka yang kamu dapatkan. Jadi bahas itu tujuan tadi. Oh, yang kami dapatkan seperti ini. Makanya harus ada dugaan sementara, harus ada hipotesis dari rumusan masalah atau gambaran tujuan tadi. Rumusan masalah itu sebenarnya gambaran tujuan sebenarnya. Kan karakteristik gelombang. Di rumusan masalah kan apakah air memiliki karakteristik tadi? Ya kan? Air dapat direfleksikan? Apakah gelombang air dapat direfleksikan? Itu kan menggambarkan tujuan. Jadi yang dibahas adalah hipotesis tadi, rumusan masalah tadi yang diangkat dan perubahan dengan tujuan. Setelah itu membuktikan tujuan kamu, hipotesis kamu benar, angka-angka itu yang kamu jelaskan, dan gambar-gambar yang kamu punya itu kamu jelaskan. Kami betul bahwa air sudah memiliki, bisa diinterferensikan, gelombang air bisa interferensi, bisa difraksi, bisa refleksi. Ya, ini. Dan bukti kami menyatakan itu benar adalah dari penelitian, proses penelitian kami yang kami dapatkan gambarnya seperti ini. Bukti lain adalah video-video bahwa kami betul-betul melakukan penelitian. Bukti lain adalah tabel kami ada. Bukti lain adalah ada angka-angkanya. Bukti lain adalah ada hasil
evaluasi kami. Bisa dipahami? Oke. Siswa sekalian, itu dari kesimpulan kita. Kemudian yang selanjutnya, Bapak tanya kalian, bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Apakah kalian senang dengan pembelajaran yang ada praktikumnya? Senang. Dibandingkan teorinya? Tidak bohong? Atau cuma kalau teori gimana? Cuma teori saya dalam kelas gimana? Bosan ya. Jadi lebih bagus belajar konsep teori ada tapi ada kegiatan gerakan. Ya, gerakan dalam melakukan penelitian pengamatan. Nah, itulah pembelajaran bermakna, dan pembelajaran bermakna itu pasti akan ingat sepanjang hayat kalian. Siswa sekalian, Bapak rasa cukup ya pembelajaran kita hari ini. Sekali lagi tepuk tangan buat kalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kalian. Dan sebelum kita mengakhiri, kalau kita sekarang silakan berdoa selesai belajar. Silakan. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih pada ketua kelas sudah memberi kita dalam doa. Dan Bapak harap minggu depan, ya pertemuan selanjutnya, ya Bapak harap kalian bisa kita bisa melakukan pembelajaran kembali masih tentang gelombang, tapi kita bahas tentang gelombang yang berjalan, ya. Seperti gelombang tadi, tapi yang kita bahas adalah bagaimana kalau kalinya digerakkan dua-dua seperti main tali dan seterusnya. Jadi kita bahas tentang gelombang stasioner, kemudian gelombang berjalan, ya. Jadi itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kalian. Bapak ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Om Santi 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 Om. SMA Negeri 1 Butano. Bersatu dan optimis.